Ya, halo, apa kabar semuanya? Sebelumnya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, di channel ini aku sempat upload 2 video animasi pendek. Itu aku upload 4 bulan yang lalu, dan yang paling baru itu 2 bulan yang lalu. Aku upload 2 video itu untuk ngetes ini masih ada nggak penonton YouTubeku nih. Ternyata masih ada, walaupun dikit ya. Dan sebelum 2 video itu, aku terakhir upload tuh tahun 2020, bulan Oktober. Artinya channel ini udah terbengkalai selama 1 tahun lebih, cuy. Nah, selama 1 tahun nggak upload itu, aku ngapain aja? Dan itulah inti dari video ini. Sebenarnya aku ingin cerita apa yang kulakukan selama nggak upload. Ya, semua berawal dari bulan Maret 2020. Itu kan awal-awal pandemi, yang dimana kegiatan ajar mengajar itu menjadi daring dalam jaringan online lah ya. Akhirnya karena online, aku pulang ke Kalimantan. Aku kuliah di Malang, by the way. Jadi aku menetap di Kalimantan tuh selama 7-8 bulan. Jadi selama 7-8 bulan itu aku kuliah dari rumah doang. Nah, karena kuliah dari rumah doang dan agak nyantai kuliahnya, jadi selama 7-8 bulan tuh aku aktif nge-YouTube untuk ngisi kekosongan kan. Dimana teman-temanku ngisi waktunya, ada yang magang, ada yang ikut seminar online, ada yang demo online juga mungkin. Ya pokoknya kegiatan-kegiatan mahasiswa lah ya. Aku malah nge-YouTube, the best emang aku. Karena kegiatannya cuma di rumah doang tuh, makan, nonton, berak konten, tidur, bangun, makan, nonton, berak, konten, tidur lagi. Gitu mulu tuh siklusnya sampai berbulan-bulan. Akhirnya nggak kerasa, tiba-tiba aku udah semester akhir, cu. Anjir nggak? KKN pun itu karena pandemi, jadi KKN ku juga online gitu. Jadi aku dari rumah doang tuh KKN-nya, jadi nggak turun ke lapangan. Jadi aku nggak relate tuh sama film KKN di Desa Multiverse. Tapi sebenarnya KKN ku itu turun ke lapangan juga sih. Tapi itu buat teman-temanku yang menetap di Malang. Kalau aku karena jauh di Kalimantan kan, jadi diizinkan kerja dari rumah. Dan tugasku cuman ngurusin konten sama sosial media aja. Jadi nggak masalah kalau kerjanya dari rumah. Gitu guys. Dan karena sudah semester akhir, aku jadinya harus balik ke Malang lagi untuk segera memulai bimbingan skripsi. Dan itulah video terakhirku di YouTube muncul 1 tahun lalu sebelum channel ini terbengkalai. Akhirnya aku mulailah mencari-cari info seputar skripsi, dan ternyata di kampusku ya, khususnya jurusanku ilmu komunikasi, itu boleh milih mau ngambil skripsi atau tugas akhir karya. Nah, mantep tuh. Sebenarnya aku ngehindarin skripsi banget tuh. Soalnya gara-gara omongan-omongan dari orang ya. Katanya skripsi tuh menyeramkan, ribet, susah, bikin stres gitu kan. Akhirnya aku rencana milih tugas akhir karya gitu. Yang aku pikir, ya elah, semua orang bisa lah bikin karya kan. Bagus atau enggaknya karya kan juga relatif kan. Gampang ini mah gitu kan pikiranku waktu itu. Dan ternyata juga beberapa tugas akhir karya itu diperbolehkan untuk membentuk tim. Nah, tambah lagi pikiranku, enak banget ini kan. Kalau tim itu kan jadi sidangnya bareng-bareng gitu. Nggak kayak skripsi kan sendiri. Sidangnya deg-degan dong, serem gitu kan. Kalau ini tim kan ya santai lah, nggak seserem kalau sendiri kan. Pikiranku lagi waktu itu. Akhirnya aku sama teman-temanku berdiskusi dan kita sepakat ngambil tugas akhir karya film dokumenter. Karena sebelumnya semester-semester awal tuh kita juga pernah disuruh bikin film dokumenter, ada dikasih tugas untuk membuat film dokumenter, dan nggak sesulit itu juga. Jadi kami pikir, wah tugas akhir bikin film dokumenter gini doang kayaknya gampang gitu kan. Akhirnya kita ambil lah ini tugas akhir karya film dokumenter, dan diperbolehkan tim terdiri dari 3 orang, sutradara, kameramen, dan editor. Dan aku dipercaya sebagai editor. Nah, kami mulailah mencari tema untuk membuat film dokumenter ini kan. Kami pikir yang simpel aja lah, yang penting kelar kan. Kita sidang terus wisuda, kelar deh lulus. Tapi ternyata tidak sesimpel itu ya guys ya. Pembimbingku nekanin nih, karena ini tugas akhir, jadi tema film ini juga harus yang serius gitu. Nggak boleh tema-tema yang cetek-cetek gitu. Tingkat kesulitannya itu harus setara sama skripsi gitu cuy. Waduh, awalnya ya aku mau ngasih saran ke timku tuh untuk bikin dokumenter tentang wibu aja kan. Kita wawancara, kita ikuti kegiatannya sehari-hari, tapi ternyata nggak bisa. Apa gunanya masyarakat tahu kehidupan seorang wibu gitu? Nggak ada gunanya. Filmnya itu minimal berimpact lah kepada masyarakat. Wibu itu nggak ada impactnya, nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, cuma nonton anime doang gitu. Kayak aku gitu, wibu tuh. Kenapa ya orang-orang nuduh aku wibu ya? Padahal aku cuma nonton anime doang gitu banyak, sampai tiap hari gitu. Kayak ya
Apa salahnya gitu ya? Oke, lanjut, nggak usah dibahas. Akhirnya aku bersama timku berdiskusi lagi nih. Brainstorming, kita cari info sana-sini, baca berita di internet, riset, dan ketemulah yang bisa kami jadikan tema untuk film kami. Yaitu temanya kerusakan lingkungan yang disebabkan tambang-tambang ilegal. Mantap. Karena kami sudah riset, kami sudah tahu tuh tempat dan siapa yang harus ditemui untuk menjadi narasumber kami. Kami mulailah membuat film dokumenter ini yang menghabiskan waktu selama 3 bulan. Kenapa lama? Karena tambangnya terletak di luar kota, sehingga kita bolak-balik dan itu butuh waktu. Sampai sini kami menyadari, wah bro, ternyata sulit juga bro bikin dokumenter bro. Banyak kendala yang dihadapi, tambangnya dijaga ketat, narasumbernya berhalangan, kami pun kelelahan. Singkat cerita, kami kelarlah proses syuting ya. Dan inilah waktunya aku bekerja ya sebagai editor. Kupikir kesulitannya hanya saat syuting aja itu. Ternyata proses editing juga banyak masalah yang terjadi. Mulai dari gambar yang diambil jelek, audionya yang jelek, sampai ada perbedaan pendapat dari masing-masing anggota tim kami ini, sampai kami berantem gitu kan. Dan itu cukup menyita waktu banget. Kembalilah aku merenung gitu kan, dan mulai ada penyesalan tuh di sini, kayak seandainya aku ambil skripsi aja, mungkin masalahnya nggak sebanyak ini gitu kan. Tapi aku menguatkan tekad dan berbicara pada diriku sendiri, ya nggak boleh. Sebagai pria, kamu harus menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Oke, aku akan selesaikan apa yang telah aku mulai. Dan akhirnya selesai juga. Film kami kelar, aku pun mulai lega gitu kan. Kayak akhirnya film kelar, bisa nih kita sidang nih. Tapi ternyata nggak gitu bro. Setelah film kelar tuh masih ada yang harus dilakukan. Kita juga harus bikin laporan. Dan laporannya itu kayak skripsi bro. Ada bab 1, ada bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6 yang harus kita garap. Dan di sini diriku yang lain kembali berkata, kalau gini sama aja kita ngerjain skripsi juga, bikin film juga, sama aja kerja 2 kali. Disinilah fase aku ya Allah, aku pengen lulus gitu kan, depres banget anjir. Tapi dengan ketabahan hati, aku pun mengerjakan laporan pelan-pelan, bimbingan tiap minggu, revisi tiap waktu, sampai akhirnya kelar juga. Dari mulai Desember 2020 tuh kami bikin film, sampai baru kelar sekitar Oktober 2021, kelar laporan. Akhirnya kami daftar sidang. Aku deg-degan, tapi karena kami bertiga sidangnya, jadi aku agak santai. Tapi pas di dalam ternyata nggak bisa santai juga gitu. Walaupun kami bertiga, tapi mempresentasikan filmnya tuh masing-masing. Dari sudut pandang sutradara sendiri, dari sudut pandang kameramen sendiri, dan aku mempresentasikan dari sudut pandang editor. Ini kenapa transisinya pakai ini, kenapa color gradingnya warnanya ini, kenapa musiknya pakai ini, itu semuanya dijelaskan. Dan ya kami dibantai sama penguji. Tanggapan dari penguji 1, tanggapan dari penguji 2, tanggapan dari Lesti Bilar. Banyak sekali kekurangan film kami banyak dikritik, tapi terima aja udah kan. Inilah akibat karena kami menganggap enteng di awal tugas akhir ini. Kami pikir dokumenter tuh mudah, ternyata enggak. Jadi pesan moralnya jangan nganggap enteng sesuatu, karena bisa aja sesuatu itu enggak seperti yang kita bayangkan cuy. Tapi akhirnya aku lulus juga gitu kan. Aku diwisuda tanggal 18 Januari 2022 dan resmi menjadi sarjana ilmu komunikasi alias SIKOM. Sekaligus juga resmi menjadi pengangguran dan beban keluarga. Dan cerita ini sekaligus menjawab beberapa komen di videoku, kemana aja bang? Lama amat dah uploadnya. Kenapa nggak upload? Ya jawabannya yang dari tadi ku ceritain, karena saya mengejar gelar gitu kan. Waduh, panjang juga ya ceritaku nih. Kangen juga sih sebenarnya bikin konten kayak gini. Masih ada nggak ya yang nonton kira-kira? Tapi selain video ini sebagai konten, video ini juga sebagai digital diaryku lah. Makanya playlistnya kan Diary Ngomikyat. Apa-apa yang sudah kulakukan, kurangkum menjadi video animasi kayak gini. Tapi sebenarnya kalau di YouTube emang aku kan nggak ngupload, karena emang harus ngedit, harus gambar gitu kan. Cuman kalau di Instagram tuh aku lumayan aktif. Aku aktif upload comic strip minimal seminggu sekali lah. Jadi kalau kalian pengen hiburan ringan, follow Instagramku aja @ngomikyat. Jadi segitu dulu untuk video kali ini ya. Thank you for watching. Boleh di subscribe karena aku pengen aktif lagi nih. Dan segitu aja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Karena udah lama nggak bikin kayak ginian, jadi kaku ya ngomong di depan mic terus dengerin suara sendiri gitu.
Jadi butuh pembiasaan lagi. Semoga lama-lama terbiasa lagi.